Kalau di dunia ini tak kelihatan cahaya itu. Ya. Binurit tam yaumil qiyamah, di hari kiamat. Nabi SAW di dalam hadisnya yang lain beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW akan dapat mengenali akan umat Nabi SAW. Dari mana Nabi mengenali umatnya nanti di mahsyar? Nabi akan mengenal umatnya dengan apa? Dengan atharul wudu, dengan cahaya yang timbul pada diri seseorang daripada tempat-tempat yang terkena wudu. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, kepalanya bercahaya. Bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakan wudu. Tapi bagi orang yang melaksanakan salat isya dan salat fajar, yakni salat subuh, yakni bagi orang yang keluar dari rumahnya berjalan, ya berjalan ini tak mesti jalan kaki, naik motor boleh, naik mobil boleh, tapi di malam itu, di subuh itu, dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna, seluruh tubuhnya bercahaya. Alhamdulillah, nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang dapat melaksanakan salat di waktu subuh ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, tadi disampaikan ya, oleh saudara-saudara kita dari pejuang subuh, jazakumullahu khairal jazaa atas kerjasamanya yang dilakukan di subuh ini, juga kepada segenap pengurus masjid dakwah yang dalam hal ini memberikan tempat kepada kita semua untuk kita dapat melaksanakan daripada majlis di subuh hari ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi disampaikan ya, bahwa ada pembangunan masjid, nah ini penting untuk kita bantu. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada orang yang membangun masjid, yang ikut andil di dalam membangun masjid. Apa kata Nabi SAW? Man bana masjidan, man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Di dalam riwayat yang lain, siapa orang yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung. Gimana mau sholat? Kita ini manusia tak bisa sholat di sarang burung. Maksudnya apa? Maksudnya ikut membantu di dalam pembangunan itu. Baik, ya mungkin semen, sesak, entah pasir, entah batu, entah marmer, ikut andil. Meskipun sekecil sarang burung, Allah akan bangunkan rumah bagi dia di surga. Nah, ma'asyiral hadirin, ya kita ini sekarang sibuk bangun rumah di dunia, lupa bangun rumah di surga. Kita ini kebanyakan di akhir zaman ini sibuk nanam pohon di dunia, sibuk berkebun di dunia, tapi kita lupa untuk berkebun di akhirat. Wah, di dunia kaplingan sawitnya banyak, kaplingan pokok kelapanya banyak, kaplingan daripada pinangnya banyak. Semua punya banyak, tapi lupa punya kaplingan di surga, lupa nanam pohon di surga. Di dunia aja nanam, lupa nanam untuk akhirat. Nah, oleh karena itu
ini perlu kita pikirkan bahwa kita ini bukan hidup di dunia ini lama, enggak ada yang kekal. Ya, siapapun di dunia ini tak ada yang kekal. Mau raja, mau pejabat, mau menteri, mau pak lurah, mau gubernur, apalagi pak camat. Karena camat itu sendiri sudah singkatannya calon mati. Walhasil tidak ada yang kekal. Paling lama hidup nih, kata Nabi, umatku itu antara 60-70 tahun. Kalau lebih dari 70 tahun pun tak nikmat lagi sudah. Gigi sudah lepas, mata sudah tak kelihatan, kuping mulai peka, jalan sudah mulai susah, kulit sudah keriput, apalagi yang mau dinikmati. Mau berapa lama hidup di dunia ini kita? Ada yang mau hidup di dunia 150 tahun mau? Tak mau, sudahlah. Kalau tak mau, ya sudah, kita berpikir untuk akhirat, siapkan akhirat kita. Ya walaupun kita hidup 150 tahun, ya, tapi kalau nikmat sudah dicabut, apalagi nikmatnya di dunia ini. Yang nikmat yang abadi itu adalah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, maka berlomba-lomba kita di dalam kebaikan, menjadi orang yang berbuat baik. Kalau tidak bisa menjadi orang yang berbuat baik, apa? Bersama orang yang berbuat baik. Tak bisa buat baik. Mau sedekah tak bisa. Bantu sebarkan informasinya. Oh, mau ikut wakaf tak bisa. Share. Apa? Di-share. Dikirim ke grup-grup WhatsApp, ke SMS, kemana-mana disebar. Supaya apa? Supaya ini perbuatan baik bisa dilakukan orang lain. Sebab orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berbuat. Jadilah orang baik atau bersama orang yang baik. Kalau tidak bisa, jadilah engkau cinta kepada orang baik. Ini sudah tak berbuat baik, tak bersama orang baik, tak pula cinta sama orang baik. Jadi apa kita hidup model begini? Ya, tak bisa semua itu. Jadilah pencinta orang yang baik. Sebab Nabi SAW memberitahukan kepada kita, apa kata Nabi? Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Mencintai orang baik bersama mereka di surga, mencintai orang-orang yang tidak baik bersama mereka di neraka. Ini cuma karena cinta saja, belum mengikuti jejak langkahnya. Bagaimana kalau dia cinta dan mengikuti? Cinta dengan orang baik dan mengikuti perbuatan baik, sudah barang tentu dia akan bersama orang-orang baik di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, ya, kabar baik ini tadi soal pembangunan masjid, apalagi di tempat X lokalisasi, ini menjadi tanggung jawab kita semua selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya orang-orang di sana yang sudah bertaubat itu ada tempat untuk dia beribadah. Supaya saudara-saudara kita yang ada di sana itu bisa juga merasakan pahala iktikaf di masjid. Sebab duduk begini nih, kalau kita niatkan iktikaf, ini pahala hadir sama kita. Ya, cuma duduk saja, tapi pahala mengalir. Iktikaf di masjid, iktikaf di dalam masjid, ini mendatangkan pahala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala permudah daripada pergerakan kawan-kawan kita pejuang subuh ini, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan dana pembangunan masjid, dan mudah-mudahan mereka semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan perjuangan kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum anda lanjutkan, anda mau tanya dulu, ini di sini nih kalau kajian subuh ini sampai jam berapa? Terserah. Betul? Serius nih? Oke, sampai jam 7.
Allah. Bermacam-macam. Ada yang dengan ibadah sunnah. Kalau yang wajib itu sudah tentulah, ya, sudah tentu kita laksanakan. Tapi mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ibadah sunnah. Salat sunnah, memperbanyak zikir, banyak sedekah, puasa sunnah, dan yang lain-lain daripada amal-amal sunnah. Kalau yang wajib itu sudah pasti dan harus kita kerjakan. Tapi ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah, maka harus melakukan ibadah sunnah. Ditambahi, tak cukup yang fardu itu saja. Jadilah kita ini yang penting sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tak cukup lah. Tak cukup, ya, tak cukup. Itu namanya pikiran orang zaman dulu. Ya. Orang zaman sekarang tak begitu berpikirnya. Giliran urusan dunia kita ini mau yang banyak. Makan lauk tak cukup satu, ya kan? Berdasarkan penelitian itu tempe bisa menyebabkan darah tinggi. Ya. Berdasarkan penelitian tempe ini bisa menyebabkan darah tinggi. Kok bisa? Iya. Kalau makan tempe tiap hari, bapak kasih belanja 50.000 sama ibu. Ibu tiap hari masak tempe. Hari ini tempe goreng, besok tempe bacem, lusa tempe kuah, lusa lagi tempe campur ikan teri, besoknya lagi tempe campur kacang kedelai. Terus tiap hari tempe. Nah, bapak naik darah. Perasaan tiap hari tempe aja macam tak ada lagi lauk lain. Oh, ternyata tempe pun bisa menyebabkan darah tinggi, bukan daging kambing. Walhasil kalau makan pengen lauk yang banyak, pengen ayam, ikan, tempe, tahu, semua kalau perlu lengkap. Tapi kalau untuk urusan akhirat, untuk urusan makanan rohnya dia merasa cukup pakai tempe aja. Sholat itu aja dari dulu 5 waktu aja tak nambah-nambah. Dari dia akil balik 17 tahun atau 15 tahun dia balik, sholat fardu aja. Sampai umurnya 45 tahun masih itu juga. Ya Allah, apa kita tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala? Giliran urusan perut, makanan jasad mau yang macam-macam. Tapi giliran urusan makanan ruh, dia qanaah dengan tempe ya. Yang harusnya kita qanaah ini untuk makanan jasad kita. Ya, qanaah. Ada tempe makanlah, ada ayam makan gitu aja. Tak usah banyak pilih. Yang penting dapat kita makan, minimal dapat menegakkan tulang punggung kita untuk ibadah kepada Allah. Nah, adapun urusan makanan ruh kita dibutuh daripada asupan tambahan. Tambahi dengan sholat sunnah, tambahi dengan puasa sunnah, tambahi dengan sedekah yang sunnah. Kalau zakat wajib, tapi sedekah di sunnah. Tambahi supaya ibadah kita ini bertambah dan makin dekat kepada Allah. Termasuk di antara ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan melakukan ibadah kurban, yang insya Allah sebentar lagi ini akan kita laksanakan. Kira-kira kurang lebih 15 hari lagi. Ibadah kurban ini ibadah sunnah. Hukumnya sunnah muakkad bagi kita, wajib bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hukum daripada penyembelihan kurbannya itu sendiri adalah sunnah kifayah. Apa yang dimaksud dengan sunnah kifayah? Yakni kalau di dalam satu keluarga sudah ada yang berkurban, maka yang lainnya terlepas daripada hukum makruh, kemakruhan tidak berkurban. Nah, oleh karena itu
bagi orang yang memiliki kelapangan rizki, Nabi SAW bahkan mengancam, mengingatkan kepada kita. Apa kata Nabi SAW? Man wassa'a wa lam yudahhi. Siapa orang yang rezekinya dilapangkan oleh Allah, kelapa lagi naik, sawit naik, ya, yang punya sawit kan lagi naik harga sawitnya, berarti lagi lapang dong. Man wassa'a wa lam yudahhi, tapi tak mau berbuat. Apa kata Nabi? Fala taqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Lagi-lagi ini Nabi tidak suka. Tidak sukanya Nabi ini belum tentu haram, tapi makruh. Meskipun ada pendapat di dalam mazhab yang lain bahwasanya berkurban itu hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kelapangan, wajib. Tapi kita di dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya hanya sunnah saja. Nah, ma'asyiral hadirin, kemudian soal kurban ini, maka di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i dikatakan mulainya daripada waktu berkurban itu adalah dari terbitnya matahari di tanggal 10 Zulhijjah dan berlalunya masa untuk pelaksanaan 2 rakaat sholat sunnah dan 2 kali khutbah, maka masuklah waktu untuk penyembelihan. Artinya orang yang menyembelih hewan kurbannya sebelum berlalunya masa ini, sebelum terbit matahari dan berlalu masa sekira-kira terlaksananya sholat 2 rakaat dan 2 kali khutbah, maka kurbannya tidak sah. Akan tetapi tidak harus orang ini melaksanakan sholat. Ya, walaupun dia belum sholat, dia mau kurban, dia belum sholat, tapi sudah berlalu masa terbit matahari, sekira-kira dilaksanakan sholat 2 rakaat mungkin dan khutbah 2 kali khutbah mungkin sekitar 30 menit setelah terbitnya matahari, maka berarti sudah masuk daripada waktu pelaksanaan penyembelihan kurban. Ada lagi yang berpendapat sampai naik matahari seukuran 1 tombak, maka masuklah waktu penyembelihan hewan kurban dan berakhir pada waktu masuknya waktu maghrib di tanggal 13 Dzulhijjah. Berakhir, tidak ada lagi sudah kurban 4 hari itulah. Dan juga tidak perlu disembelih di hari pertama itu semua, ya. Perlu, tak usah, ya. Cuma kadang-kadang kita ini karena itu hari libur, maka kita embat semua, kan begitu. Ada 10-10-10-nya hari itu juga sembelih, selesai urusan, ya, biar tak repot lagi. Nah, padahal tidak juga mesti begitu, ya. Boleh di tanggal 11-nya, 12-nya, 13-nya, maka tetap diperbolehkan untuk kita menyembelih daripada hewan kurban. Nah, ini adalah salah satu bentuk taqarrub ilallah. Tujuan kita menyembelih kurban ini adalah di dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, namun ada kepercayaan, pemahaman di sebagian masyarakat kita bahwasanya kalau kamu belum akikah, kamu tak boleh kurban. Nah, ini adalah pemahaman pendapat yang salah. Tidak ada hubungan antara akikah dan kurban. Masing-masing ini memiliki kesunahan yang sama di dalam hukum sunnahnya, sama-sama sunnah muakkad. Pelaksanaan kurban itu di dalam rangka taqarrub kita kepada Allah, sedangkan pelaksanaan akikah itu adalah taqarrub dan bentuk rasa syukur orang tua karena sudah diberikan karunia seorang anak. Nah, terus bagaimana? Anak ini Beb, akikah belum? Ya, kurban baru mau ini. Nah, maka kata ulama di dalam mengomentari antara kurban dan akikah, maka dikatakan kurban lebih afdal daripada akikah. Kurban lebih afdal
afdal daripada akikah. Namun kalau orang yang bersangkutan ini memiliki rezeki pas-pasan, ya dulu orang tuanya belum mengakikahi dia, boleh gak laki-laki itu diakikahi dengan 1 kambing? Maka ada pendapat yang membolehkan, walaupun sunnahnya itu 2 kambing bagi anak laki-laki, bagi anak perempuan 1 kambing. Dia belum pernah diakikahi oleh orang tuanya, apakah masih sunnah dia untuk mengakikahi dirinya sendiri? Menurut sebagian ulama di dalam mazhab Syafi'i masih boleh, dia masih tetap dapat pahala akikah. Nah dia sekarang punya uang, beli kambing, dia kepengen kurban, tapi kepengen juga akikah, bagaimana? Sah apa enggak? Sah apa enggak kira-kira? Hah? Menurut Imam Ramli sah, dan dia dapat 2 pahala, pahala kurban dan pahala akikah. Menurut Imam Ramli, Imam Ramli ini imam kita di dalam mazhab Syafi'i. Akan tetapi menurut Imam Ibn Hajar Al-Haythami tidak mendapatkan pahala, bahkan kedua-duanya dia tidak dapat. Hanya sebagai sembelihan sunnah saja, sedekah saja, tidak kurban dan tidak akikah menurut Imam Ibn Hajar. Nah maka lihat kondisinya. Kalau yang bersangkutan ini orang tajir, orang kaya, fulus banyak, kebun kelapa banyak, bilang sama dia, kamu harus akikah sendiri dan kurban sendiri. Ada kalau ada yang bertanya orang miskin, beli kambing kumpulkan duit 20 tahun baru bisa beli kambing. Nah sudah, ya ente niat kurban, niat akikah, dapat 2 pahalanya. Ya begitu ya, alhamdulillah. Nah kemudian bagaimana pelaksanaan penyembelihannya? Sesuai dengan kalimatnya di dalam bahasa Arab, ya kurban itu maknanya adalah di dalam bahasa Arab udhiyah, dari kata dhuhaya, ay waktu duha. Maka sunnah penyembelihnya ini kata ulama di waktu duha, ay di siang hari. Boleh tak nyembelih di malam hari? Boleh tak? Nyembelih hewan kurban di malam hari boleh apa enggak? Boleh, tapi makruh. Kenapa makruh? Takutnya salah potong, ngantuk kawan nih. Nah, nyembelih tangan dan potongnya. Hah? Nah maka untuk menghindari yang begini, sembelihlah hewan kurban itu di waktu pagi. Yang kedua kata ulama, kalau nyembelih malam ini akan susah di dalam pendistribusiannya. Masa kita mau gedor-gedor rumah orang yang 12 malam? Ya, bisa jadi ribut nanti. Nah makanya waktunya itu ada 3 hari. Dan di hari-hari ini kita diharamkan untuk berpuasa, ma'asyiral hadirin. Ya, di hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah diharamkan bagi kita untuk berpuasa. Baik puasa Senin Kemis yang biasa kita lakukan, termasuk itu juga tetap diharamkan, tidak boleh puasa. Ya, kita menjumpai ada orang di Pekanbaru, waktu itu kita datang ke rumahnya karena Idul Adha, Lebaran, datang kita. Waktu itu bertepatan hari tasyrik tanggal 12 itu hari Senin. Waktu kita datang ke rumah dia, kita disuguhi makanan. Kita bilang ayo makan bareng-bareng. Oh dia bilang anak puasa. Nah, kok puasa hari ini? Di hari tasyrik diharamkan berpuasa. Tidak boleh puasa. Karena Nabi SAW menyatakan hari-hari itu adalah hari untuk kita makan. Nah, ya, nyate-nyate, bakar-bakar, jangan bakar rumah, bakar sate. Jangan pas tahun baru miladiah itu, tahun baru Masehi kita sibuk bakar-bakar. Niat Lebaran kita, Idul Kurban, ayo kita bakar-bakaran, bakar daging kambing, bakar daging sapi, ya, nyate, siapkan dari sekarang. Beli bumbunya, beli tusuknya. Giliran Lebaran, macam tak Lebaran kita nih. Tapi giliran tahun baru Masehi kita lebih gila lagi dari orang lain, dari orang agama lain.
beli ayam macam-macam. Nah maka ayo ya, nih lebaran kita, yuk sembelih kambing, sembelih sapi. Yang tak punya kambing, yang tak punya sapi, kepengen kurban juga, kurban pakai ayam. Kurban pakai ayam, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Sah apa enggak? Ya enggak boleh, ya tak sah, ya tak sah. Tapi hal ini pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas, sahabat Nabi, sepupu Nabi. Waktu Idul Adha, dia tak punya duit, kelapa lagi tak panen, sawit lagi trek. Akhirnya apa? Karena dia punya ayam, dia sembelih ayam. Kata Ibnu Abbas bilang sama pembantunya, bagikan dagingnya, bilang ini kurban Ibnu Abbas. Ini kurban, loh kurban kok pakai ayam? Nah, ma'asyiral hadirin, di dalam hukum fikihnya kurban pakai ayam tidak ada, tidak sah. Tapi dapat pahala nggak kalau kita lakukan? Dapat pahala. Pahala apa? Pahala sedekah. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi bahwasanya Ibnu Abbas ini pernah memberikan uang 2 dirham kepada pembantunya. Kau pergi ke pasar, bawa duit ini, kau pergi ke pasar, kau beli daging. Habis itu kau bagikan, kasih tahu ini kurban Ibnu Abbas. 2 dirham dapat berapa kilo cuma daging? Ya. Tapi begitulah para sahabat Nabi SAW tidak mau ketinggalan di dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah jadi bagi yang tak kurban tahun ini sudah ya sembelih ayam aja. Niatnya apa? Menjalankan sunnah Nabi. Di mana Nabi SAW di dalam satu hadisnya diriwayatkan bahwasanya Nabi mengatakan di hari ini tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan mengalirkan darah. Maksudnya nyembelih hewan, jangan nyembelih orang, haram, nggak boleh. Nyembelih hewan. Nah hewan kurban sudah ditentukan dan tidak bisa kita ganti dengan yang lain. Boleh kita kurban pakai kuda? Nggak boleh, walaupun kuda lebih mahal. Ya. Tapi Nabi sudah menentukan kurban itu dengan onta, dengan sapi. Ya, saudaranya sapi ya kerbau masuk juga. Dengan kambing, dengan domba. Nah ini yang diperbolehkan untuk kita jadikan sebagai hewan kurban. Selain dari itu tidak boleh. Nah di dalam pelaksanaan daripada penyembelihan hewan kurban ini, maka sering juga kita ditanyakan mana yang lebih afdal, nyembelih hewan kurban di rumah, di lapangan, apa di masjid? Mana yang afdal? Di lapangan, di masjid. Yang afdal itu di rumah. Di rumah masing-masing. Sembelihlah di rumah masing-masing, bagikan masing-masing. Nah jadi panitia kurban ini panitia bid'ah kalau begitu. Zaman Nabi tak ada. Nabi dulu tak ada mengadakan rapat panitia kurban. Carilah di kitab-kitab hadis kalau ketemu Nabi pernah melaksanakan rapat panitia kurban, bentuk panitia kurban tak ada. Tapi boleh kan? Boleh. Ini baik, ini bagus. Yang membantu orang, memudahkan orang untuk berkurban, untuk beribadah, maka dia dapat pahala. Ya, dapat pahala. Bayangkan kawan ini takut dia darah, nyembelih sendiri. Belum lagi tersembelih kambing itu dia udah pingsan duluan. Ya, mampus kawan ini lihat darah. Nah maka alhamdulillah inilah ya, ini yang baik di negeri kita ini. Apa-apa dikerjakan dengan gotong royong. Nah bareng-bareng rame-rame
supaya juga menunjukkan syiar di hari tersebut. Nah, maka yang afdal di rumah, baru setelah itu di lapangan, baru setelah itu di masjid. Tapi di luar masjid, jangan di dalam masjid. Ya. Dan hati-hati, karena darah hewan kurban ini tetap najis. Hati-hati kalau di masjid, jangan sampai mengotori masjid. Jangan sampai tainya di mana-mana kotorannya, akhirnya bau masjid kita. Nah, kalau begitu di lapangan lebih afdal. Kalau di masjid, hati-hati panitia, pakai listrik masjid, pakai air masjid, harus diganti. Sebab ni listrik, ni air dibayar pakai uang infak. Orang yang infak ini tujuannya untuk masjid, ibadah berjamaah, ibadah kemaslahatan umat. Sedangkan ibadah kurban itu adalah ibadah perseorangan. Maka kalau pakai listrik masjid, masukkan sisa uang itu ya. Nah, diniatkan ini untuk bayar listrik masjid dari peserta kurban. Oh, nggak bisa impas-impas saja. Galapin kan untuk kebaikan juga, iya tahu untuk kebaikan. Tapi kan ini kan untuk umum, kurban pribadi. Nah, maka ganti, tak seberapa lah air sama listrik kan ya. Sisa dari kan sudah masuk itu, kalau 2,5 juta sudah masuk biaya operasional biasanya itu kan. Nah, maka di biaya operasional ini nanti disisihkan untuk bayar listrik dan air masjid. Petugas kebersihan, hati-hati kita berdosa ngotorin masjid nih. Ya, kalau sampai masjid kita kotor harus dibersihkan. Maka bayar upah untuk petugas kebersihan. Nah, diambil dari mana? Ya dari uang tadi, uang kurban. Ya, uang operasionalnya itu. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam pembagian hewan kurban dagingnya ini, berapa sih minimal beratnya? Apa setengah kilo semua? Apa harus merata? 1 kilo semua? Apa harus merata sama semua, dapat sama semua? Tidak harus. Batasan minimal daripada pembagian daging kurban itu minimal beratnya itu seberat daging yang bisa dihargai di pasar. Berapa kira-kira daging di pasar kalau ada harganya? Berapa? Berat berapa? 1 ons. 1 ons ada harga di pasar Pak daging. Ya, daging 140 kilo, 140.000 per kilo. Berarti per onsnya 1 mata atau 1 matok. Ya, di beberapa tempat itu 1 matok, 1 ons itu berarti 14.000. Ada harga. Maka minimal paling sedikit itu 1 ons minimal. Jangan pula bagi daging cuma segini, kucing aja tak mau, bagi sedikit. Kucing aja tak nafsu lihatnya. Bagi sama orang. Tai gigi dia aja tak cukup. Nah, maka minimal ada harga. Paling banyak hewan kurban itu mau diberikan ke 1 orang pun boleh. Tak mesti dibagi-bagi. Ada orang miskin kampung kita tak pernah makan daging, Pak. Setahun tak pernah makan daging. Orang miskin berikan lebih. Masa orang miskin sama orang kaya dapat sama? Nah, yang kaya sadar diri lah. Setiap hari makan daging, kasih orang miskin. Nah, ini dia pula tamak. Dia pula mau paling banyak. Waliyatubillah. Ya, jangan kita kalau sudah biasa makan daging, sudah ada orang miskin, kasih ke orang miskin lebih banyak. Ya, kita dapat sekantong, orang miskin kasih 2 kantong, 3 kantong, 4 kantong, tak apa-apa 1 orang boleh. Jadi tak mesti 1 orang cuma dapat sekantong. Ada beberapa tempat, kawan mengambil 2 kantong, tak apa-apa kalau dia miskin, biarlah, ambil lagi, bila perlu tambahin. Nah, ini yang kaya pula yang ambil lebih banyak. Nah, hati-hati, terutama yang kurban, ya, yang berkurban, ikhlas kurban karena Allah. Ikhlas karena Allah.
akhirnya kurban kita ini tidak diterima Allah. Yang diterima Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. La yanallahu luhumuha wala dima'uha. Kata Allah, tidak sampai kepadaku, kepada Allah, luhumuha dagingnya, wala dima'uha, tidak juga darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Kata Nabi SAW, tidak ada disembelih daripada hewan kurban itu sebelum darahnya jatuh ke tanah, melainkan darah itu sudah sampai kepada Allah. Yang maknanya pahala ibadah kita itu sampai kepada Allah. Nah, oleh karena itu ikhlas. Jangan sampai jadi ribut. Ya memang benar ulama memberikan tuntunan kepada kita bahwasanya di dalam pembagian hewan kurban itu sepertiga dibagi untuk orang yang berkurban, sepertiga dibagi untuk orang-orang kaya, sepertiga untuk orang miskin. Ini idealnya. Tapi kalau di kampung itu banyak orang kaya, maka orang miskin banyak kan sedikit. Udahlah, orang kaya udah biasa makan daging. Yang berkurban bagaimana? Yang berkurban juga sama. Sudahlah, ambil sedikit aja. Kalau jatahnya 3 kilo, sudah, anak ambil 1 kilo aja. Atau dia ambil 3 kilo, maka dia bagikan yang 3 kilo itu dia kasih ke keluarganya. Sehingga dia tidak perlu lagi ngambil untuk jatah di situ. Ini kan jatah anak. Keluarga anak mana? Sepupu anak, ponakan anak, habis dia aja ambil lah. Ngapain lagi? Ini masjid nih. Belilah sendiri di rumah. ya tapi boleh nggak? Boleh, sah. Tapi ya tadi kita ini ya ibadah kurban ini melatih kita untuk apa? Untuk berbagi, untuk menggembirakan orang lain. Harusnya kita gembira kalau orang lain dapat lebih banyak. Ya, ini dah dia pula merasa aku ini kurban. Maka aku dapat segini. Nah, ya belum ikhlas berarti kawannya. Ya, nah maka sudah ngambil sedikit. Boleh nggak Beb kalau milih minta pahanya? Boleh, boleh. Anak minta pahanya aja, boleh. Ya, Nabi itu pernah diriwayatkan minta hatinya malah. Nabi minta hatinya. Nah boleh. Kata ulama boleh minta apa saja bagian apa dari hewan kurban tersebut, boleh. Nabi minta hatinya. Nah, sunnah untuk kita menikmati itu. Dan tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban itu sedikit pun. Ya, sedikit pun termasuk kulitnya. Panitia kurban hati-hati. Ya, jangan asal main jual kulit saja. Gara-gara kita akhirnya kurban orang lain tidak sah. Tidak boleh dijual ini kulit. Maka kulit hasil penjualan kulit ini digunakan untuk operasional, untuk panitia makan-makan, untuk bagi-bagi, tak boleh, tidak sah kurbannya. Terus bagaimana kulit ini mau diapakan? Ya, mau diapakan? Ada di tempat lain dipotong-potong, dicincang-cincang, buat apa? Belum lagi dibersihkan, bulunya campur-campur situ. Biar rapih, yang penting udah bagi-bagikan, salah. Mubadir, berdosa. Ada lagi yang potong sedikit-sedikit, masukkan ke situ. Siapa yang mau makan dulu? Ya. Kalau mau sekalian bersihkan, bikin panitia pembersihan kulit. Kalau sudah direbus, sudah dibersihkan bulunya, anak rasa berebut kita ini mau semua. Tak mau juga kan dibersihkan. Ya. Nah maka bersihkan kalau mau. Kalau tidak, nah ada caranya. Kasihkan, berikan kepada orang miskin. Ya jangan dikasih kulit, kasih juga daging. Kasih kulit aja, kau buat kau kulit aja lah. Mangkal orang miskin kurang ajar. Suruh makan kulit sama dia. Ya, kasih kulit, kasih daging lagi. Tidak apa-apa. Dan jangan kaku di dalam pembagian hewan kurban. Nah Pak, ini kulit buat Bapak, ini daging buat Bapak. Tapi aku ini buat apa kulit, kata orang ini? Mana? Mau makan kulit ini bagaimana? Mau bikin beduk juga buat apa? Nah sudah,
Kalau begitu Pak, kami bantu jualkan. Ya, ambil kulitnya, jualkan sama penampung kulit. Duitnya kasihkan lagi ke dia. Nah, begitu. Kasihkan lagi ke dia. Ini duit tak boleh digunakan dimasukkan ke kas masjid, tak boleh. Tak boleh. Ya. Ada pendapat di dalam mazhab Imam Abu Hanifah membolehkan membarter. Ya, barter ini sama lah jual beli. Dibarter dengan sesuatu yang bermanfaat katanya. Ada juga pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i, ada ulama yang mengatakan boleh dijual, tapi uang hasil penjualannya itu diberikan kepada fakir miskin. Tidak boleh digunakan untuk operasional, tidak boleh diberikan untuk masjid atau madrasah, tidak sah. Nah, maka cara yang paling mudah tadi adalah berikan dulu kepada satu orang kulit ini, orang miskin. Ya, tahu kan kriteria orang miskin ya? Nah, apalagi sampai fakir. Orang miskin itu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya 100%. Ya. Kalau mampu pun dia ada pekerjaan, ada ini, tapi tak sampai 100%. Cuman 70%, 80%, sisanya masih hutang, gali lubang, tutup lubang, terakhir masuk lubang. Kalau fakir bagaimana? Kalau fakir di bawah 50%. Dia mampu ada pekerjaan, tapi tadi kurang. Dari kebutuhan hidupnya yang 100% baru sampai 50% dia bisa penuhi. Nah, ini orang fakir. Nah, alhamdulillah yang miskin, yang fakir baca surah Waqiah, insya Allah kaya. Ya. Nabi jamin nih, orang yang mengamalkan membaca surah Waqiah tidak akan fakir. Tidak fakir. Kalau miskin tidak apa-apa masih. Bahkan Nabi itu milih hidup miskin. Ya, Nabi di dalam doanya Allah ma'ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahyudni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Kalau kita mana ada yang mau doa itu, amalkanlah. Nah, kita minta kepada Allah, Allahumma aghnina minal faqr. Ya Allah, kayakan kami, jangan fakir ya Allah. Dan begitu. Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, tambahkan rezeki kami, jangan kurangin ya Allah. Itu kita ini kalau miskin terpaksa, karena sudah keadaan, bukan pilihan. Beda sama Nabi. Nabi milih hidup miskin. Kalau ada yang ngomong, tak mungkin Nabi tak milih hidup miskin. Nabi itu milih hidup miskin setelah menjadi Rasul. Tapi sebelum menjadi Rasul, Nabi itu orang kaya. Nabi berdagang, berusaha. Nabi meminang Sayyidatina Khadijah dengan 100 ekor onta. 100 ekor onta berapa sekarang duitnya Pak? Kalau onta itu katakan 20 juta harganya, kalikan 100 berapa? 2 miliar. Pinangan Nabi kita 200.000. Aku terima nikahnya dengan mas kawin 200.000. 200.000. Nabi 22 miliar. Kaya Nabi. Tapi waktu Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi milih berhenti berdagang, Nabi milih hidup miskin. Nah, kalau kita enggak, kita kalau bisa sampai mati jadi orang kaya. Iya kan? Ya kan? Ya kan guru? Nah, iya, pilih jadi orang kaya kan? Walhasil ma'asyiral hadirin, soal pembagian kurban tadi fleksibel, ya. Hati-hati, talinya pun kata ulama tak boleh dijual. Talinya tuh tak boleh dijual, tak boleh dijadikan upah. Ya. Nah, panitia kurban hati-hati. Waktu menerima daging kurban, jangan berpikir itu upah. Ini mesti paham. Sebab panitia kurban adalah perwakilan orang yang berkurban. Kalau dia terima daging dia, ini udah pantas lah, aku ini kan diupah. Nah, ini upah untuk aku. Tak sah kurban orang ini. Boleh, ya, maka tidak boleh menjadikan sedikit pun daging atau kulitnya, bahkan talinya sebagai upah di dalam pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian banyak hal yang masih bisa kita bahas di dalam persoalan yang berkaitan dengan kurban ini. Namun ana sendiri kalau anda terangkan nanti terlalu panjang,
Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, sebelum Anda tutup majelis ini. Kalau tak ada yang nanya, nanti ada yang nanya. Ya, kalau tak ada yang nanya, biar nanti ada yang nanya. Tapi kalau yang jawab dapat hadiah. Ya, tapi kalau tak ada yang nanya, kalau ada yang nanya silakan. Anda minum dulu sebentar. Ya, ada yang nanya? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk anggota korban. Misalnya ya. Nah, misal. Saya salah satu anggota korban. Saya serahkan ke panitia. Dalam kepanitiaan itu ternyata sesuai dengan keterangan ahli tadi, salahnya pelaksanaan. Apakah sah saya sebagai anggota korban dalam Ya. Baik. Ya. Kalau sudah menyerahkan kepada panitia kurban, maka panitia kurban yang bertanggung jawab atas sah atau tidak sahnya kurban tersebut. Ya. Nah, tetapi apa-apa yang dilakukan dalam keadaan kita tidak mengetahui, maka semuanya itu sah. Tapi kalau sudah tahu dilakukan melanggar, maka ini dapat membatalkan daripada kesahan satu amal. Ya, kalau nggak tahu sah sudah. Ya, begitu. Alhamdulillah. Ya, nggak tahu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah kurban, itu kan untuk satu sapi atau satu kerbau kan 7 orang. Sedangkan satu kerbau cuma punya 4 kaki. Mungkin pula begitu juga. Ya. Bagian secara rata bagaimana tuh? Ya, Kemudian berkaitan dengan masalah kurban online. Nah, Kurban online ini kan lagi marak nih, Ustaz. Menyuruh lah kepada umat bahwa kurban itu secara online karena bisa sampai kepada orang yang membutuhkan. baik. Sedangkan sebenarnya itu kan kita kalau kurban itu kan melihat kemudian mengkonsumsi daging yang kita kurbankan. Betul. Ya, oke. Baik. Ya, kakinya 4. Sebab kalau kakinya 5 tak sah pula sapi itu dibuatkan kurban. Itu masalahnya. Ya, ada sapi kakinya 6. Sah nggak? Tidak sah. Kenapa? Cacat. Maka tidak sah berkorban dengan hewan yang cacat. Termasuk hewan cacat itu hewan yang terlalu kurus. Termasuk hewan yang cacat itu hewan yang bingung, linglung, mau kemana, di mana, kemana, di mana, dan dia ting-ting dia. Mau mana, bingung. Nah, dilepaskan di rumput, padang rumput, bingung dia mau makan, mau enggak, mau. Mungkin dia mau makan tempe, atau mau makan rumput. Nah, hewan yang bingung termasuk cacat. Atau hewan yang minum terus, tak berhenti-berhenti. Bukan di gelombang tapi. Karena ada dulu tuh sapi gelombang namanya. Itu karena permainan pedagang yang culas, pedagang yang penipu. Supaya timbangannya berat, kambing ini dipaksanya minum. Selang itu dimasukkan ke mulut kambing, mulut sapi itu. Nah, ini tak boleh kan begitu. Tapi kalau ada sapi minum terus, kambing minum terus kerjanya, nah ini sakit, cacat. Termasuk cacat juga pincang, termasuk cacat juga korengan yang menyebabkan rusaknya kulit atau daging daripada hewan kurban tersebut. Termasuk cacat juga kalau kambingnya, sapinya buta. Sebab yang buta itu cacat. Nah, maka cari kambing yang tidak cacat, sapi yang tidak cacat. Nah, bagaimana ini kakinya 4? Nah, ya sudah, tadi anak katakan tadi bahwa ya kurban ini ikhlas karena Allah. Tak mesti dapat pahanya semua, lah repot bagaimana? Apa nih dia mau bagi paha semua nih? 7 orang minta 7 paha, ya sudah, bagi 2. Paha itu potong 2. Nah, cukup. Ya, bagi 2. Ini semua 7-7 yang mau paha semua. Ya sudah, bagi 2.
Nah, cukup ya. Nah, kemudian bagaimana dengan hukum korban online? Nah, ini mesti hati-hati juga. Ya, hati-hati karena banyak penipu soal kurban ini. Orang cari-cari kesempatan. Ya, kita lihat apa enggak, dibelikan dia apa enggak, wallahu a'lam. Ya, maka yang afdalnya itu berkurban itu kata ulama, ya, kalau hewan kurban sudah dia beli, maka harus dipotong di situ, di tempat dia berada. Tapi kalau belum dibeli, boleh dia kurban di pesantren, kirim duit aja. Di mana? Di Palembang. Oke, pesantren ini Rubat mau ngadakan kurban, harga kambing super 3 juta. Yakin? Anak ikut kurban, anak transfer ya, set 3 juta. Ya, kita percaya kalau pesantren, ya, yakin kita insya Allah ini pesantren tak mungkin pula bohong pesantren. Ya, 3 juta yang super, ya, besar. Ya, kurban nih yang abdol, yang paling banyak dagingnya, yang besar, yang paling mahal, ya, yang paling mahal. Kirim. Nah, kalau dalam kondisi itu boleh. Tapi kalau sudah disembelih, nah ini ada khilaf ulama. Sudah disembelih dagingnya, boleh nggak dikirim ke Jambi misalnya? Dari tembilahan daging dikirim ke Jambi, tidak boleh. Ya, sebagian ulama mengatakan haram. Kalau sudah disembelih, dikonsumsi di sini. Kecuali seperti apa yang berlaku di Arab Saudi. Ketika musim haji, ribuan orang nyembelih kambing semua, nyembelih unta, dagingnya nih sampai nggak ada yang makan, banyak. Akhirnya apa? Akhirnya diolah jadi kroket, diwadahin kaleng-kaleng, pakai kaleng, dikirimlah ke tempat-tempat kaum muslimin yang miskin. Di mana? Di Somalia, di mana? Di Maroko, kirim di sana. Maroko tuh miskin, kirim. Nah, dalam kondisi itu boleh karena darurat. Kalau tidak dijadikan kroket, busuk daging ini mubadir, berdosa kita mubadir. Innal mubadir kanu ikhwana syayatin. Ya, mubadir ini teman setan. Maka jangan sampai mubadir, dibikinlah tadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita kurban nih, dagingnya semuanya dimasak sama dia baru dibagikan, maka kurbannya tidak sah. Karena kurban itu dibagikan dalam keadaan mentah. Bagaimana kalau separuhnya dia masak, separuhnya dia bagikan dalam keadaan mentah? Maka kata ulama sah. Ya, separuh dia masak, separuh dia bagikan dalam keadaan mentah, sah. Ya, kemudian bahwa daging hewan kurban ini, ya, sebaiknya tadi dibagikan, ya, jangan sampai nunggu sore dulu. Ya, segeralah bagikan, cepat-cepat. Ya, jangan sampai udah bau, nah, ya Allah, ya, udah bau. Nah, udah bagikan cepat-cepat. Ya, kalau sudah ada yang datang, bagikanlah cepat-cepat. Ya, supaya masih segar. Nah, kalau hewan akikah, maka dibagikan dalam keadaan masak. Nah, bagaimana kalau dalam satu sapi ada yang kurban 4 orang, ada yang akikah 3 orang? Boleh. Lebih bagus lagi malah. Yang akikah itu dagingnya ambil langsung masak buat makan panitia nanti bareng-bareng. Makan sama jamaah. Yang daging akikah ini boleh. Ya, jadi satu sapi ada yang kurban, ada yang akikah, boleh. Nah, itu saja ya. Mudah-mudahan dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sering dilihat tuh pada saat adab-adab pemotongan hewan kurban. Ya. Nah, biasanya untuk menjatuhkan hewan kurban itu ada yang luka gitu kan, yang tanduknya tuh terlepas sehingga berdarah gitu. Terus menyembelihnya itu kambing satu dilihat oleh kambing yang mau disembelih. Nah, itu kan seperti apa? Ya. Maka berhati-hati di dalam penyembelihan, terutama ketika ingin membaringkan hewan itu. Ya, jangan sampai akhirnya hewan itu jadi cacat. Ya, gara-gara itu kakinya patah misalnya. Ya, waktu sudah dibaringkan
hewan ini. Kelihatan dia bergerak-gerakkan kakinya tuh, tapi patah, kelihatan patah itu kan beda tuh geraknya tuh. Nah kalau patah maka ini hewan cacat, tidak sah untuk dikurbankan. Tukar, ya, cari yang lain. Kalau ditukar, insya Allah mau, ya, nambah sedikit nggak apa-apa, ya. Kalau itu yang disembelih tidak sah kurbannya. Kenapa? Karena cacat. Nah termasuk cacat adalah patahnya tanduk yang menyebabkan terkelupasnya daging. Tapi kalau tanduk yang atasnya ini saja patah, tanduknya tidak masalah. Buntutnya ini, yang di ujungnya itu terputus misalnya, tak apa-apa, itu tidak bagian dari cacat. Tanduk, siapa mau makan tanduk? Mau makan tanduk? Ada sampai hari ini orang masak tanduk. Nah, maka tanduk itu kalau dia patah, pecah sekalipun tak apa-apa, selama tidak membekas pada dagingnya, ya, tidak membekas pada dagingnya, ya. Ya kemudian adab-adabnya tadi, ya, nyembelih ini hewannya dan kitanya ngadep kiblat. Kemudian membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, ada yang bilang itu baca salawat tidak ada bid'ah, bahkan bisa syirik. Nah, ente ngaji sama siapa taklimnya? Ya, dia bilang kalau baca salawat berarti nyebut nama Nabi Muhammad, bukan nyebut nama Allah. Ini, ya, kurang sesendok. Kurang satu kanting, kurang satu sendok. Menyebut itu dengan bismi. Salawat itu Allahumma, nama Allah dulu yang disebut. Ya, paham nggak? Jadi disunahkan, sunnah hukumnya. Kalau tak baca bismillah pun sah sembelihan itu masih. Asal syaratnya orang muslim yang nyembelih. Tapi ada di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sembelihan ahlul kitab, orang yang non muslim itu, kalau dia nyembelih, selama dia tidak menyebut nama selain nama Allah, dia tidak menyebut nama Tuhannya, misalnya begini, dengan nama Yesus, haram. Tapi kalau dia diam aja disembelih, non muslim, sah, halal. Nah, karena mengucapkan bismillah tadi hukumnya sunnah. Kemudian waktu disembelih, sebelum disembelih tadi baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, pakai pisau yang tajam. Ya, ini. Tersiksa kambing ini. Ya, yang tajam. Sekali saja. Nah, tapi kalau misalnya mungkin sapinya itu besar, ya mungkin agak sedikit apa-apa. Ya, usahakan ya sekali sembelihan, jangan diangkat. Maksud sekali sembelihan itu bukan sekali potong, selesai. Nah, maksudnya boleh juga begini, ya, tapi jangan diangkat. Maksudnya itu begitu. Nah, kalau misalnya hewannya meronta-ronta, lantas terlepas pisau ini, sementara pemotongan belum selesai. Karena disyariatkan memotong itu adalah memotong jalur napas dan jalur makan. Ya, apa namanya, hulgum sama apa satu lagi itu, ya. Itu kan disembelih. Belum selesai. Jatuh pisau ini karena dia meronta-ronta. Maka cepat-cepat ambil, selesaikan. Sah. Ya, sah dalam kondisi seperti itu sah. Tapi kalau misalnya dia ini begini, nyembelih, datang pula kawannya, berapa harga kelapa hari ini? Ngobrol dulu dia. Sekilo sekian, ngobrol. Ini belum selesai. Nah, ini tidak sah. Waktu dia lihat mati, haram dimakan. Ya, nah maka selesaikan sampai selesai disembelih, maka baca doa. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau kita nyembelih sendiri. Nah, disunahkan bagi orang yang menyembelih hewan kurban, yang ikut berkurban, menyaksikan. Tak perlu megang, ya. Ada sebagian orang pegang, jangan sampai tak pegang. Harus dipegang. Ya.
menyaksikan penyembelihannya itu. Nah, baik, ya. Sudah, ya saya tafadhal. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya mau bertanya, sebagai peserta korban, saya telah menyerahkan kepada panitia dengan secara patungan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Dalam ketentuannya bahwa korban itu harusnya sempurna dan cacat. Ya. Ternyata sapi yang datang sampai di tempat cacat. Kemudian cacat, namun yang peserta hadir. Apakah kehadiran peserta itu bagaimana? Dan yang cacat itu harus diganti. Padahal itu kan ada penghati pemotongan. Diganti atau yang bertanggung jawab siapa? Ya. Mohon penjelasan dari Pak Habib. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah pentingnya ma'asyiral hadirin, ya, pentingnya pemahaman, ya, bagi panitia kurban. Nah, jadi panitia kurban ini mesti di-training dulu. Ya, di-training dulu supaya paham, belajar dulu. Ya, al-ilm qabla al-amal. Ilmu dulu sebelum amal. Ya. Nah, sementara peserta kurban kalau tahu kondisinya seperti itu jangan mau. Wah, ini cacat nih. Tapi kalau benar, ya memang yakin. Ya yakin itu mesti dengan ilmu yakin namanya. Ya. Ilmu yakin artinya apa? Tahu secara ilmunya yang begini cacat. Baru setelah itu ainul yakin. Bagaimana ainul yakin? Melihat. Itu namanya ainul yakin. Oh, berdasarkan ilmunya yang begini ini cacat, matanya melihat. Oh, ini cacat nih, kakinya pincang nih. Ya. Tapi lihat dulu pincangnya ini apakah menyebabkan dia, ya, kalau dilepaskan di padang rumput, kambing atau sapi ini, dia jalan sama kawan-kawannya, apakah dia paling belakang tertinggal? Kalau dia tertinggal berarti itu cacat. Kalau tidak, dia masih bisa bareng-bareng kawannya, masih bisa makan bareng-bareng, ya, berebutan sama kawan-kawannya, berarti itu cacatnya, bukan pincangnya itu masih diperbolehkan untuk dikurbankan. Tapi kalau sudah lihat memang kakinya itu udah begini ya, patah, maka sudah jelas itu adalah cacat. Nah, maka kalau cacat jangan dikurbankan. Ya, ganti. Tadi makanya ada 4 hari kurban tuh, bukan sehari itu aja. Ya, ada 4 hari. Kalau ketika cacat nanti dulu, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan tidak sah kurban, buang-buang duit. Jadi sedekah biasa saja, sembelihan biasa. Caranya bagaimana? Tukar. Besok sembelih lagi. Tak mesti hari ini. Karena ada tadi. Ya, tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, terus bagaimana? Ya sudah, kalau misalnya harus tambah sedikit. Tukar dulu dijualkan. Ya, atau kalau bisa ditukar saja. Toh itu kalau disembelih terus dagingnya untuk pedagang di pasar kan masih nggak ada masalah. Yang tidak boleh dikurban kalau untuk makan sehari-hari, ya, mau mukanya hilang separuh sapi itu masih boleh selama dia masih hidup. Ya, palanya hilang separuh sapi ini, tapi masih hidup, bisa disembelih, masih ada nyawanya, sah makannya, halal. Tapi kalau untuk kurban tak bisa. Nah, begitu. Jadi ya, bagi peserta kurban dia mengerti, bagi panitia kurban hendaknya dia paham sebelum menjadi panitia. Makanya kita di Pekanbaru itu mengadakan majelis kupas tuntas seputar kurban sampai tuntas 2 jam. Ya, kalau ini kan nggak sampai 2 jam, jadilah. Ya, sebab ditanya biasanya ada acara lagi masalahnya. Ya, nah, tapi kalau masih ada yang mau tanya silakan. Ya, kalau enggak kita tutup. Enggak ada yang nanya ya. Baik, anak yang nanya. Nah, yang jawab dapat minyak wangi. Nah, ya, yang jawab dapat minyak wangi. Nah, pertanyaannya begini. Bolehkah berkurban dengan hewan betina dan lagi hamil? Boleh nggak?
Angkat tangan, tak boleh. Ini angkat tangan. Tak boleh. Hah? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dapat minyak wangi. Ya, tak boleh. Padahal boleh. Tapi tetap dapat minyak wangi. Ya, baik. Tidak ada beda berkurban, berakikah, baik menggunakan hewan jantan ataupun hewan betina. Walaupun ada yang berpendapat bahwa tidak boleh berkurban dengan hewan hamil. Alasannya karena hamil itu adalah cacat. Namun pendapat ini ditolak oleh ulama yang lain. Sebab menurut dia hamil itu cacat. Cacat apa enggak hamil itu? Tak cacat hamil. Tapi dia berpendapat lagi yang mengatakan tak boleh nih. Biasanya hewan kalau hamil itu kurus. Kata yang membolehkan tidak juga. Kenyataannya banyak kok hewan hamil gemuk-gemuk, benar kan? Nah, kata ulama yang membolehkan, kalaupun ya dia hamil, katakan katanya kurus, tetap diperbolehkan. Kenapa? Sebab daging janinnya itu boleh dikonsumsi. Jadi kalau kita nyembelih sapi, nyembelih kambing, kita tak tahu hamil. Waktu disembelih, dibedah perutnya, ada janinnya. Waktu dilihat sudah meninggal, halal dimakan. Tapi kalau masih hidup, sembelih. Bisa sembelih lagi. Halal itu. Tapi kan geli kita mau makannya. Iya kan? Geli beb dia. Tapi ada yang suka. Buat obat kuat. Ya, direbus, campur pakai madu. Anak 6, Pak. Begini-begini ini 6 anak. Enggak nyangka kan? Pikir masih bujangan ya? Enggak, sudah 6 anak. Itu ya. Janin tadi itu boleh dimakan. Tapi kalau yang tak cocok, biasanya mencret-mencret perutnya. Panas. Halal, ya, tak usah ragu sudah. Kalau mau tadi greknong tadi makan, ya, ya, yang kambing, ya, kan, kambing, sah, ya sah. Yang tidak boleh itu berkurban dengan hewan yang lagi menyusui anaknya, tak boleh, tak sah. Zalim, memisahkan anak dari induknya ini tak boleh. Itu tak sah. Tapi kalau hamil sah. Maka kita nih mesti lebih pintar dari pedagang. Benar nggak? Udah belajar kita nih kan? Pagi nih, udah paham belum? Paham kan? Bahwa boleh berakikah dan berkurban dengan hewan betina. Pak, kalau hewan jantan nih harganya mahal, kecil-kecil, mahal. Tapi yang betina tidak mahal. Kalau hewan jantan dijual berdasarkan taksiran, segini 2,5 juta, yang segini 3 juta. Tapi kalau hewan betina hitungannya kiloan hidup dan harganya stabil. Kita kalau udah masih kurban dimulai pedagang nih, yang tadinya modal 2 juta rupiah, 2,1 juta. Makin mau dekat hari kurban, hari H, makin naik pedagang. Nah kita mesti pintar dari pedagang, udah belajar. Adalah duit pas-pasan juga, tapi pengen kurban, beli yang betina. Yang penting itu syaratnya umurnya 2 tahun. Kalau kambing kacang, kambing kampung. Tapi kalau dia domba, maka umurnya 1 tahun minimal atau lebih. Atau kalau gigi depannya sudah tanggal, yakni sudah berganti dengan gigi yang besar. Nah, gigi seiring sudah tanggal. Kalau giginya buka bibir kambing, ya sudah bisa kurban. Kurban dengan domba pun boleh. Domba lebih murah dari kambing. Cuman
domba itu bau, kata dia. Ini bukan soal bau atau tak bau, ini soal kurban. Ya, daging domba itu lebih enak daripada kambing kampung, lebih empuk. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan yang betina aku lebih suka. Kata Imam Syafi'i, kenapa? Dulu kambing betina ini mahal, sekarang ada yang murah. Ya, nah maka silakan yang afdol itu yang paling mahal, yang afdol itu yang paling banyak dagingnya. Makanya ketika ditanyakan mana yang lebih afdol, satu sapi untuk 7 orang atau 7 kambing untuk 7 orang, mana yang afdol? Ayo jawab, tunjuk tangan. Masih ada minyak wangi. Satu kambing. Nah, kalau bapak apa jawabannya? Sapi. Satu sapi untuk 1 orang. Dua-duanya sini. Ada anak mau maju nih, banyak aksesorisnya. Ya oke, Nah, ini jawaban bapak ini tadi lebih mantap lagi. Satu sapi untuk 1 orang, itu yang paling afdol. Betul. Ya. Tak masalah. Tak mesti satu sapi, mesti 7 orang. Untuk 1 orang, wah, lebih mantap lagi itu. Orang kaya. Tapi jangan pula karena sombong, ya. Aku korban, aku ini orang kaya di kampung nih. Satu sapi aku sendiri aja. Anak aku belikan sapi. Tapi sombong kawan, tak sampai. Ya, tak sampai. Baik. Kalau ditanya mana yang lebih afdol? Satu sapi untuk 7 orang atau satu kambing 1 orang atau 7 kambing untuk 7 orang? Maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Kata ulama yang paling afdal kurban itu karena kurban itu untuk dinikmati dagingnya, maka yang paling banyak dagingnya itu yang afdal. Banyak daging kambing apa sapi? Kambing apa sapi? Sapi. Kambing itu banyak tulang. Ya kan? Maka dari sisi ini sapi. Tapi ada ulama yang mengatakan begini. Kan hadisnya Nabi menyatakan tidak ada ibadah yang lebih afdal di hari ini melainkan menumpahkan darah. Berarti yang menyembelihnya paling banyak, numpahkan darahnya paling banyak. Sapi sekali sembelih, kambing 7 kali. Maka menurut ini 7 kali sapi, 7 kali kambing lebih afdal. Kata yang suka kambing, kata yang suka sapi sapi. Walhasil sudah mau kambing mau sapi, yang afdal adalah yang ada dagingnya, jangan yang kurus kering. Ya, jangan yang kurus kering. Nah sudah, berkurbanlah ya, mau dengan sapi ataupun dengan kambing. Nah itu saja, sudah mau jam 7. Insya Allah nanti kita jumpa lagi kapan-kapan. Ya, nanti kita bahas hal-hal yang penting ya di kehidupan kita ini, termasuk banyak hal yang kita ini belum tahu mungkin ya, terutama soal nanti yang namanya barang temuan, misalnya bagaimana kalau nemu kambing, nemu sapi, nemu duit 2.000, 2 juta, 2 juta gimana? Nah nanti insya Allah ya kapan-kapan kita bahas ya. Cukup di pagi ini sampai di sini. Karena insya Allah di sini ada majelis lagi ya jam 10, kemudian habis zuhur ada majelis lagi, maka ini suara mesti diamankan ya, karena kalau habis di sini saja nanti yang lain tidak kebagian. Nah mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan berkumpulnya kita di pagi hari ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa 'amalin la yurfa wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tasba. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في العمر وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.